Quran menyebut dirinya bahwa inilah penjelasan bagi manusia, bahkan ya, bayanul linnas. Yang pertama disebutkan Al-Quran ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang mukmin atau orang muslimin saja, tetapi Al-Quran ini untuk manusia, hudan linnas, ya. Maka termasuk manusia di situ adalah termasuk non-muslim. Bahkan seakan-akan non-muslim itu diundang oleh ayat ini untuk meneliti Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan untuk membuktikan, ditantang untuk membuktikan, mencari ya scientific error gitu bahasanya, atau kesalahan saintifik atau kesalahan sejarah atau apa ya. Jadi bahkan ditantang oleh Al-Quran itu, buatlah yang semisal Al-Quran itu kalau kamu memang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, waktu, energi, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, tenaga, kekuatan, keluarga, lingkungan, rezeki, teman-teman, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat, bahagia, dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas lagi ya satu topik yang menarik ya, yaitu tentang ketika Al-Quran sebagai penjelas, atau ketika Al-Quran menjelaskan kepada kita ya. Jadi intinya kalau kita mengambil substansinya, bahwa ketika Al-Quran memproklamirkan dirinya sebagai penjelas atau keterangan ya, maka di situ tentu saja itu yang pertama menuntut kita, merangsang kita, memancing kita untuk memahami penjelasan itu, untuk memahami keterangan itu. Memang rekan-rekan sekalian, ketika Al-Quran menjelaskan, dia mengatakan bahwa dirinya adalah memproklamirkan sebagai penjelas ya. Jadi itu yang pertama untuk kita mengambil pemahaman dari penjelasan itu ya. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan sebagai penjelas ya, maka itu mencakup semua ya persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi semua ya, bahkan ya nanti kita akan perjelas itu bagaimana ya. Rekan-rekan sekalian, jadi ketika Quran menyebut dirinya sebagai penjelas atau keterangan ya, jadi keterangan atau penjelasan ya, itu menurut, kalau kita melihat kosakatanya ya di kamus-kamusnya mufassirin, misalkan Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani di situ menceritakan arti al-bayan dengan kata al-bayinah atau dengan kata bayan itu. Jadi al-bayinah diartikan sebagai petunjuk yang jelas baik secara akal maupun secara rasa. Itu arti dari al-bayinah itu ya. Sedangkan al-bayan atau bayan, pembuka tabir atau penyingkap tabir ya. Jadi kayak penyingkap tirai, itu adalah bayan ya. Jadi yang awalnya remang-remang, yang awalnya itu abu-abu, yang awalnya itu masih belum clear, belum jelas, maka dengan bayan itu menjadi jelas, menjadi clear ya. Rekan-rekan sekalian, Al-Quran menyebut dirinya sebagai bayan atau al-bayinah ya.
Misalkan dibuka di surat 3, surat Ali Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Di situ Quran menyebut dirinya bahwa inilah penjelasan bagi manusia, bahkan ya, bayanul linnas. Yang pertama disebutkan Al-Qur'an ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang mukmin atau orang muslimin saja, tetapi Al-Qur'an ini untuk manusia, hudan linnas ya. Maka termasuk manusia di situ adalah termasuk non-muslim. Bahkan seakan-akan non-muslim itu diundang oleh ayat ini untuk meneliti Al-Qur'an, untuk mengkaji Al-Qur'an. Bahkan untuk membuktikan, ditantang untuk membuktikan, mencari ya scientific error gitu bahasanya, atau kesalahan saintifik atau kesalahan sejarah atau apa ya. Jadi bahkan ditantang oleh Al-Qur'an itu, buatlah yang semisal Al-Qur'an itu kalau kamu memang benar. Ya. Jadi dia adalah penjelasan untuk seluruh manusia. Kemudian wahudan wa mau'izatul lil muttaqin, tetapi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk ya, petunjuk wa mau'izatul lil muttaqin, dan pelajaran bagi kita, bagi orang yang bertakwa ya. Jadi jelas sekali di situ rekan-rekan sekalian, Quran itu secara urut disebutkan di situ semuanya menuntut untuk pemahaman. Jadi memang untuk dipahami ya. Untuk menuntut kita untuk mempedulikan, kemudian mengkaji artinya, memahami makna-maknanya itu, kemudian setelah paham dicoba untuk disampaikan ulang dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang Qur'ani, umat yang Qur'ani ya. Jadi situ baik itu bisa bayanul linnas maupun wahudan, petunjuk, apalagi sampai wa mau'izatun, pelajaran. Tiga-tiganya ini menuntut kita untuk memahami Al-Qur'an. Ya, sekali lagi bukan dijadikan mantra dan jimat seperti video yang lalu itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, Quran sangat jelas menunjukkan di sini bahwa dia sebagai penjelas atau penjelasan atau keterangan. Ya. Quran itu dari awal memang kata-kata, kalimat, ya, omongan atau pembicaraan, ya. Ya memang orang kadang mengatakan teoritis gitu. Iya, memang teoritis. Ya guru itu juga mengajari teori, ya. Di kampus, di pesantren, di sekolah, bahkan orang tua kita ya nasihat-menasihat itu ya perkataan, kata-kata, ucapan, kalimat. Termasuk Al-Qur'an itu awalnya memang Quran itu berupa kata-kata, berupa susunan kalimat ya. Dan sudah mafhum ya, kita tahu semua bahwa di dalam kata, di dalam kalimat itu ada maknanya, ada artinya di situ ya. Yang itu adalah substansi dari kata-kata, dari kalimat itu. Tujuan utama, isi dari kata-kata dan dari kalimat itu adalah artinya dan maknanya tentu saja ya. Bukan dibaca, dirapal, jadikan mantra, jimat dan sebagainya, bukan itu. Tapi memang untuk bayan di situ ya, sebagai penjelas. Nah, rekan-rekan sekalian, makanya ketika Quran menyebut dirinya sebagai penjelas itu, jangan kita itu gampangan tidak ada di Al-Quran gitu. Padahal kita belum meneliti, padahal kita belum mengkaji, padahal kita belum melacak ya permasalahan kita di dalam Al-Quran. Belum melacak, tahu-tahu kita menyimpulkan tidak ada ayatnya gitu ya. Langsung malah lari-lari ke hadis-hadis atau pendapat-pendapat yang tidak jelas ya. Bahkan ini sangat mengkhawatirkan, membahayakan ketika mengutip hadis tanpa bekal ilmu hadis. Menurut saya, kepahaman terhadap hadis, bagaimana menyikapi hadis itu. Quran menyebut dirinya di surat An-Nahl surat 16 ayat 89 ya, bahwa Al-Quran itu bahkan penjelas dari semua masalah loh. Ya, jadi jangan gampangan maksud saya mengatakan tidak ada ayatnya di Al-Quran itu ya untuk permasalahan kita orang-orang milenial, orang modern ini. Jangan gampangan atau kesusu menyimpulkan tidak ada ayatnya ya. Di surat tadi 16:89, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ya, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Qur'an itu adalah tibyanan likulli syai', bahkan
penjelas untuk semuanya, semua hal, semua masalah. Al-Quran itu sudah komplit, ya, sudah ada di dalam Al-Quran itu. Ini klaim Al-Quran, tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu bisa menjadi keterangan, penjelasan, petunjuk untuk semuanya, untuk semua masalah kehidupan kita, ya. Tentu saja rekan-rekan sekalian, secara kasus spesifik, teknis spesifik, mungkin bisa nggak ada di sini, di zaman kita. Misalkan kasus spesifik nih, masalah pesawat, ya, sholat di pesawat misalkan, ya, atau motor misalkan, karena di zaman Nabi nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada HP, ya. Memang secara spesifik kasusnya nggak ada, bisa nggak ada di Al-Quran itu. Tapi secara prinsip-prinsip universal, dan kita melakukan analogi pada Al-Quran itu, insya Allah ada, insya Allah ada. Ya, jadi kita mesti tertarik untuk melacak dulu, meneliti dulu gitu, membuka dulu sebelum mengatakan tidak ada ayatnya. Ini berbahaya, ya. Jadi kita mesti menjadikan Al-Quran itu yang pertama dulu dan utama. Tenang saja, Al-Quran mengatakan tibyanan likulli syai'. Itu klaim Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Dia bisa menjadi penjelasan atau petunjuk, ya, bagi semua masalah. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Hati-hati kita merujuk langsung ke selain Al-Quran, ini bisa berbahaya, ya. Bahkan itu ada seorang kawan yang mengatakan saya itu liar gitu. Padahal saya itu kalau menulis, ya, biasanya diskusi dengan teman-teman itu mengutip Al-Quran, dasar utamanya adalah Al-Quran, ya. Tapi dikatakan liar gitu. Tapi mereka yang mengutip pada hadis-hadis, pada pendapat-pendapat yang enggak didasari dengan kepahaman ulumul hadisnya, ya, tidak jelas dasar Al-Qur'annya, dikira jinak gitu. Ini keliru. Padahal Al-Qur'an sendiri yang mengatakan itu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, insyaallah di surah 3 ayat 103. Ya, berpeganglah semua kalian pada tali Allah, yaitu Al-Qur'an ini, untuk menjinakkan kalian. Ya, justru ketika orang itu berprinsip dengan Al-Qur'an itu menjinakkan. Jangan yang sudah berprinsip dengan Al-Quran disebut liar gitu, yang lolos atau lepas dari Al-Quran disebut jinak. Ini kebalik, ya. Mestinya yaitu tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mengambil ibrohnya lagi terkait Al-Quran sebagai penjelasan ini, ya, sebagai petunjuk dan penjelas gitu, penerang gitu, ya, untuk masalah-masalah kita, ya. Untuk masalah kita semuanya, kita mesti konsisten, istiqomah, pelan-pelan mencari rujukannya pertama dan utama dalam Al-Quran dulu. Kemudian nanti yang lain-lain tidak apa-apa untuk menjelaskan, untuk istilahnya itu untuk menjelaskan, berusaha menjelaskan tidak apa-apa, menggunakan hadis, ya, menggunakan sejarah, menggunakan pendapat-pendapat. Tapi yang primer itu jangan lupa, ya, karena semua sumber di dalam Islam itu selain Al-Quran itu mesti diuji dulu dengan Al-Quran, ya. Kalau hadis itu ada kritik sanad dan ada kritik matan. Kalau sejarah ada kritik historis, ya. Maka harus dicocokkan dengan Al-Quran, karena kebenaran yang mutlak itu memang hanya Al-Quran. Di surat 75, ya, Al-Qiyamah ayat 19 menggunakan kata bayan juga, ya. Summa inna alaina bayanah, ya. Summa inna alaina bayanah, kemudian atas tanggungan kamilah menjelaskan Al-Quran itu. Jadi Allah menggunakan redaksi kami di situ, inna alaina bayanah, ya. Ketika Al-Quran datang kepada Rasulullah SAW, maka penjelasan itu, ya, itu tentu saja jelas adalah Jibril gitu. Allah melibatkan pihak lain adalah malaikat Jibril. Jadi Allah nggak berkata-kata langsung, nggak dialog langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi melalui perantara Jibril. Itulah Allah menggunakan redaksi kami, ya, yang Al-Quran itu ditancapkan kepada qalbu Nabi. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik, ya. Jadi diturunkan Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril, ya, ruhul amin atau ruhul kudus, ya. Jadi Allah melibatkan pihak lain ketika menggunakan redaksi kami. Lah, ketika zaman kita, ketika Allah menggunakan redaksi kami itu bisa yang lain. Kalau untuk kita, misalkan bisa ilmu-ilmu bantunya. Misalkan ketika Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tidak mengobservasi diri kalian, dalam diri kalian? Lah, pihak lain itu bisa ilmu-ilmu sains tentang neurologi, tentang psikologi, ya, tentang kimia, ya. Misalkan berbicara penjelasannya ada di
DNA, inti sel, ya, sel, ya, kemudian reaksi-reaksi kimia di situ, sambungan-sambungan sinaps itu ya, neuron gitu ya, sel-sel saraf kita ya, itu ada penjelasannya di ilmu-ilmu itu ya, ilmu kauniyah atau ayat kauniyah itu tadi. Jadi rekan-rekan sekalian, poinnya adalah di sini yang pertama, ketika Quran menyebut dirinya sebagai penjelas, keterangan, ya maka memancing kita untuk memahami penjelasan kata-kata, keterangan di dalam kata-kata, di dalam kalimat Al-Quran itu. Ya. Yang kedua, ketika Quran menyebut dirinya sebagai penjelas, bahkan tibyanan likulli syai', penjelas dari semua masalah bahkan, ya, maka kita tidak gampangan ya, terburu-buru mengatakan tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini hati-hati kita ya. Kita mesti melacak dulu, mencari dulu, belajar dulu, memahami dulu ya, untuk semua masalah kita ya, secara prinsipnya, secara globalnya, kita bisa merujuk Al-Quran. Insya Allah ada ya. Itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.